Suara Pendidikan Sumatera Selatan milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di program belajar bersama dengan saya, Ibu Dewi Kartika, guru dari SMA Negeri 2 Palembang. Baiklah, pada kesempatan hari ini, materi yang akan Ibu bahas adalah sistem gerak, materi biologi untuk sekolah menengah atas kelas 11. Pada sistem gerak ini, yang akan dibahas adalah 3 materi, yaitu rangka tubuh, tulang, dan gangguan sistem gerak. Yang pertama, rangka tubuh. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Adapun fungsi rangka yaitu yang pertama, memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka, kemudian mendukung terjadinya gerakan, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, dan yang terakhir berfungsi sebagai imunologis, yaitu untuk kekebalan tubuh. Rangka tubuh itu tersendiri itu dibedakan menjadi 2 jenis. Rangka aksial, yaitu rangka sumbu tubuh, dan yang kedua adalah rangka apendikular, yaitu rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Di sini ada Ibu tampilkan rangka tubuh pada manusia, ya, terdiri dari tulang tengkorak, gelang bahu, anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Nah, sedangkan tulang tengkorak sendiri itu terdiri atas tulang kranial, tulang wajah, kemudian gelang bahu terdiri atas tulang selangka, tulang belikat, sangkar torak, tulang dada, dan tulang rusuk. Anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah itu terdiri atas tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, dan tulang betis. Juga ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya rangka aksial atau disebut dengan rangka sumbu tubuh. Itu terdiri atas tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, dan juga tulang dada serta tulang rusuk. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang tengkorak. Tuh, bisa dilihat gambarnya. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ-organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Selanjutnya yang kedua, tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid terletak di dalam tengkorak yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Oke, kita lanjutkan untuk tulang belakang. Tulang belakang ini tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, kemudian melindungi organ dalam tubuh, sebagai tempat melekatnya tulang rusuk dan menentukan sikap tubuh. Oke, ini ada gambarnya tulang belakang. Yang tadi ya, tulang belakang itu terdiri atas tulang belakang serviks,
kemudian tulang belakang toraks, tulang belakang lumbar, dan ada juga gabungan atau fusi antara sakrum dan tulang ekor membentuk kurva sacrococcygeal. Selanjutnya tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada ini terdiri atas 3 bagian, manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Oke, ini ada gambar tulang dada dan tulang rusuk. Itu ada bagian-bagiannya, takluk jugular, sternum, kemudian processus xiphoid, takluk jugular tadi ya, clavicula, scapula, sudut sternum, cartilago rusuk, dan ruang interkostal. Oke, kemudian rangka apendikuler atau rangka pelengkap dan anggota gerak tubuh. Yang pertama, gelang bahu itu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan, terdiri atas tulang scapula dan tulang clavicula. Selanjutnya, anggota gerak atas terdiri atas humerus atau tulang pangkal lengan, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan falangus atau tulang jari tangan. Yang ketiga, gelang panggul atau pelvis berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis yang terdiri atas ilium, pubis, dan ischium. Ini gambarnya tulang anggota gerak atas dan tulang gelang panggul. Di situ tulang gelang panggul ada tampak dari anterior atau dari depan, dan juga di situ Ibu tampilkan tampak dari belakang atau posterior. Tulang anggota gerak atas terdiri atas clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus. Oke, kita lanjutkan lagi. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, patella, tulang tempurung lutut, tarsal, metatarsal, dan falangus. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai rangka yang terdiri atas rangka aksial dan apendikular. Sekarang kita akan lanjutkan materinya mengenai tulang. Struktur tulang, lapisan tulang dari arah luar ke dalam tersusun atas lapisan-lapisan berikut. Yang pertama, perosteum, terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan selapis osteoblas, berfungsi tempat melekat otot rangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Lapisan kedua yaitu tulang kompak, teksturnya halus, padat, sedikit berongga dan sangat kuat, mengandung zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Tulang spons, lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Kemudian ada juga endosteum, jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Ada juga sumsum tulang, lapisan paling dalam dan berbentuk jeli, berfungsi untuk produksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa, ciri-cirinya bentuknya ya seperti pipa, yaitu silindris panjang. Contohnya itu adalah tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang paha, dan lain-lain. Tulang pendek berarti ukurannya pendek dan juga berbentuk kubus.
Contoh, tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Tulang pipi berbentuk lempengan, contohnya tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan, contohnya tulang-tulang penyusun tulang belakang. Kemudian ada juga tulang sesamoid berukuran kecil dan bulat yang terdapat pada formasi persendian, bersambungan dengan kartilago, ligamen, atau tulang lainnya. Contohnya terdapat pada tulang tempurung lutut. Oke, itu bentuk-bentuk tulang pada manusia tadi ya. Gambarnya tulang pipi, tulang tidak beraturan, tulang pipa, tulang sesamoid, dan tulang pendek. Selanjutnya, faktor pertumbuhan tulang. Itu yang pertama adalah faktor herediter atau genetik ya, bawaan. Yang kedua, faktor nutrisi, yaitu makanan. Faktor endokrin, yaitu hormon-hormon seperti hormon paratiroid, tirokalsitonin, somatotrofin, tiroksin, dan hormon kelamin. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang adalah faktor sistem saraf. Gangguan pada sistem gerak. Di sini ada gangguan pada tulang, yaitu fraktur, patah tulang, terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Yang kedua, gangguan tulang belakang. Jenisnya itu adalah kifosis, lordosis, skoliosis, dan sublubrikasi. Ini ada gambar gangguan pada tulang belakang tadi ya, atau kelainan tulang belakang. Itu yang pertama skoliosis. Skoliosis ini ya, di mana tulang belakang itu membengkok ke kiri dan ke kanan. Yang kedua tadi kifosis, di mana tulang belakangnya condong ke arah belakang ya. Kemudian yang terakhir lordosis, di mana tulang belakang arah ke depan. Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang hamil. Oke, lanjutkan gangguan fisiologis tulang, jenisnya osteoporosis, di mana ini ada ciri-cirinya adalah tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Itu terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium. Yang kedua, rakitis, itu pelunakan tulang pada anak-anak, biasanya disebabkan karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Mikrosefalus merupakan kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil. Hidrosefalus, gangguan aliran cairan dalam otak menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga otak membesar. Kemudian ada juga layu semu, di mana tulang tidak bertenaga akibat infeksi. Oke, sekian materi hari ini mengenai sistem gerak. Kita akan demikianlah ya materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan juga Instagram di uptd_btkip_disdik.ss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.